Siwagama, bagian ketiga, Sembah. Betapa sering gugupnya di tengah negara yang mematok definisi agama. Banyak anak muda Bali yang pergi merantau jauh dari pulaunya mengalami kesulitan apabila disindir, "Apa yang kalian sembah?" Bahkan beberapa kawan yang merasa telah dicerahkan ikutan bertanya mempertanyakan bagian terpenting dari agama Hindu Bali itu, soal sembah. Dalam Makaule Guru, dalam Siwagama, para orang tua di Bali dengan Gugon Tuon menjelaskan mengenai hierarki sembah kepada siapa boleh bila itu sembah yang dilakukan di saat sama-sama hidup. Pada pura mana atau bagian mana saja yang boleh disembah atau sama sekali tidak boleh. Kerap bagi yang tak mengerti tentang wahyu diat mikening sembah, pemujaan lahir batin, akan salah kaprah. Terutama apabila ada kebaruan dalam hubungan kekeluargaan. Yang satu merasa direndahkan, yang lain dianggap terlalu arogan. Disebabkan penjelasan mengenai soal sembah ini selalu dilakukan dengan Gugon Tuon. Nak mulek itu, dan itu terjadi sampai kini. Raja Pranaraga yang duduk di dekat kaki sang guru juga mempertanyakan hal ini. Mewakili kita yang memang di zaman ini merasa setara dan bebas memutuskan soal sembah. Maka sang guru menjawab dengan gambaran bahwa itu disebabkan ada banyak cara pemujaan yang dilakukan oleh masyarakat. Karena ada catur lokepala, ada panca dewata, ada asta dewata, ada pitara, ada tanah, ada langit, ada guru, bapak ibu, lalu ada puri, meru, sangga, juga ada laut, danau. Bukankah bagi Hindu Bali itu semua dipujanya? Itulah yang membingungkan pikiran Raja Pranaraga, murid yang mewakili kebingungan kita. Diingatkan, dalam Makaule Guru ini prinsip kehati-hatian untuk tidak terburu-buru berprasangka, sebab berguru mengenai tatwa tidak hanya kecerdasan dan ketekunan, namun juga kelapangan hati untuk menghadapi ketidaktahuan diri. Pendeta Agung Dangyang Asmaranata memberi jawaban kepada kebingungan dengan sebabnya banyak yang menerima sembah, sebab satulah dia yang disembah dengan yang menyembah. Jika tidak ada yang menyembah, maka tidak ada yang disembah. Ide Sang Yang Widi, Sang Hitu Wakil. Sebab sebenarnya antara Atma dengan Dewa Batara itu tunggal. Sang Yang Widi merupakan wujud dalam semesta. Siang dan malam membayanginya, senantiasa mengetahui baik buruknya dunia, segala makhluk hidup dan mati. Semua tumbuh dari tubuh Yang Widi sebagai permainan dalam baik buruknya kebenaran dan kekurangan. Segala yang lebih mulia dan pantas dihormati, segala yang lebih rendah sebagai sarana pantas menyembah. Itulah alatnya Dharma. Keduanya itu dianggap Sang Yang Widi karena sesungguhnya manusia yang hidup itu selalu penuh kekurangan dan kerap dibaluri oleh dosa. Jika kalian tidak menyembah Widi, kalian artinya tidak menyembah leluhur. Hanya saja ketika ia masih hidup, para leluhur itu manusia dia, namun bila dia mati. Dan jika suka berbantah-bantah soal ini, maka ada sebuah sita yang disampaikan dalam Siwagama. Semoga ia dilahirkan kembali menjadi lintah, cacing, ular kecil, rayap, dan lain-lain. Perhatikan dengan hati-hati penjelasan di atas. Bagi orang Bali, soal sembah, kenapa para orang tua sangat ketat dan bahkan terkesan fanatik? Sebab jika sembah tidak dalam keperluannya, maka itu menyembah kepada yang tiada menerima sembah. Maka diingatkan bahwa ada tata cara menyembah, bagaimana memahami Predani Yang Widi di dalam diri. Itu sering dalam bahasa para yogi disebut Dewi Nirjanani. Tak peduli laki atau perempuan, semuanya memiliki dewi di dalam dirinya. Inilah dewanya kelepasan yang bersemayam di tengah padma, di lautan madu, bertayung padi dan itulah yang seharusnya menjadi kami pegangan
yakni memahami yang ada dalam diri, sehingga memahami kemudian pradana itu yang sesungguhnya dalam diri sebagai yang kabulutan. Dengan cara demikian, maka tata cara menyembah, aturan menyembah tidak akan membuat siapapun merasa tak nyaman. Sebabnya dia tahu menyembah kepada apa. Siwagama sebenarnya telah menyiapkan umat Hindu Bali untuk bertemu dengan keraguan masa depan akan keyakinannya sendiri. Pada sarkah ini ditanyakan pula, siapa Astadewata itu? Mengapa ada dewi-dewinya? Lalu siapa Yamadipa itu? Itu sebab orang tua di Bali selalu menularkan pengetahuan ini dengan cerita. Sebab jika cerita bagi anak-anak dan remaja tidak akan menimbulkan protes dan ekspresi yang menegasi. Mengenai Astadewata, selalu terbayangkan bumi ini belum ada kehidupan. Sang Yang Adi Sukma murka dan kecewa kepada putra-putranya yang dikenal dengan sebutan Catur Dewata, bukan Catur Dewa. Catur Dewata yaitu Sang Kusika, Sang Garga, Sang Maitri, dan Sang Kurusya. Sebab keempat putra rohaninya itu adalah badan yang widi, maka disebut pula Catur Cadu Sakti. Namun karena menolak titah yang widi, dikutuk dan jatuh menjadi Catur Buta. Dalam sekejap entah mengapa yang widi menciptakan kembali Catur Dewata ini. Ini yang biasanya disebut Siwereke. Sebab seperti terjadi duplikasi ngareke. Dari sinilah ajaran Tatwa Merta lahir. Ajaran ini disambut oleh Pratanjala yang diciptakan kembar dampit dengan cantik kuning. Maka sang Catur Dewata itu berubah akibat Pratanjala bergabung menjadi Pancasiwa. Lalu yang widi menampakkan dirinya kemudian dalam batinnya Siwareka. Melengkapi itulah yang disebut Astadewata. Memang tidak mudah untuk belajar mengenai Tatwa Siwagama ini. Bukan karena disembunyikan, bukan karena difanatikkan oleh para guru. Namun jika tidak hati-hati, maka tersalah pahami. Perhatikan kemudian bahwa keempat Cadu Sakti itu yang juga merupakan sabda gaib dari Yang Widi yang disebabkan mempertanyakan perintah awal penciptaan semesta berubah menjadi penampakan yang menakutkan. Kisah-kisah dalam rumah tangga Bali di masa lampau pastilah akan akrab dengan nama-nama Sang Jogormani, Sang Yamapati, Sang Durkala, dan Sang Citra Gopte. Lalu, di mana letaknya Weda? Selalu penganut Hindu di era ini, setelah merasa telah berjalan-jalan ke berbagai belahan dunia membutuhkan ayat suci untuk mendandani badan religiusnya. Sebagai penganut Hindu dalam Siwagama, maka salah satu ayat yang kini digunakan sebagai bagian ayat trisannya, Om Kesamam Swamam Mahadewa Sarwa Prani Tangkarah Mamuja Sarwa Papebya Palayaswa Sadesi. Itu adalah ayat suci yang diucapkan oleh Catur Dewata ketika memohon ampun kepada Yang Widi, memohon atas segala kesalahan. Ucapan ini datang dari dua dewata yang bungsu, lalu disusul oleh dua dewata lainnya. Om Kesama Swamam Jagatnata Sarwa Papu Nirantara Mamoce Sarwa Papebya Palaya Swesada Siwa. Itu sebabnya mantram pemujaan kepada Siwa terdiri atas dua permakluman. Bagi orang Hindu Bali, kenapa tidak mau sembarang mengajarkan anak-anaknya mantram Weda? Disebabkan Siwagama, yakni jika tak tahu mengapa ayat suci itu diwahyukan, maka membaca ayat suci sama saja dengan cuma mengumamkan kata-kata. Inilah kaitan mengapa dalam Hindu Bali sembah dan mengucapkan Weda itu selalu dengan sikap hati-hati. Kesannya memilih dan tertutup. Tidak bisalah kemudian karena tren mudahnya membeli kitab Weda membuat sembarangan dapat membacanya. Bukan badan religi yang dikejar oleh kita, tetapi sejatinya megame. Kita akan berlanjut pada bagian 4 Siwagama, dan semoga kalian berbahagia.